Kita ke informasi yang pertama. Malaysia akan berperan penting dalam menurunkan atau semakin menaikkan intensitas perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Hal ini terkait putaran kelima perundingan perang dagang keduanya yang akan berlangsung di Kuala Lumpur akhir pekan ini. Pertemuan terjadi di sela-sela KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada 26 hingga 28 Oktober. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan hadir sekaligus memulai perjalanan besar pertamanya ke sekutu Asia seperti Jepang, termasuk menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Korea Selatan pada 30 Oktober yang diharapkan mempertemukannya dengan Presiden China Xi Jinping. Menurut peneliti senior tamu di ICS Yusof Ishak Institute, Jayan Menon, sebenarnya kedua negara memegang masing-masing kartu. Amerika Serikat mengancam akan memanfaatkan kekuatan perangkat lunak atau software menjelang perundingan dagang baru dengan China. Sementara China mungkin akan memainkan isu kedelai atau narkotika jenis fentanyl, di mana sebelumnya Amerika Serikat ingin semakin masif ke pasar kedelai China dan Trump meneriakan upaya lebih keras pemerintah Xi Jinping atas klaimnya soal keterkaitan Beijing atas peredaran fentanyl di negeri Paman Sam. Sama halnya yang dikatakan Kepala Ekonom untuk Asia di Economist Intelligence Unit, Nick Marro, ia juga mengatakan ia tidak memperkirakan Beijing akan membuat konsesi besar dalam hal pengendalian ekspor tanah jarang, meskipun ada potensi cengkraman pada industri manufaktur berteknologi tinggi jika pembatasan terkait perangkat lunak benar-benar terwujud. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat pekan kemarin mengancam menaikkan tarif importen hingga 100% ke China. Hal tersebut akibat kebijakan pembatasan ekspor mineral kritis logam tanah jarang atau rare earth China yang penting bagi industri Amerika Serikat. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Komite Olimpiade Internasional atau International Olympic Committee (IOC) menjatuhkan sanksi kepada Indonesia dengan meminta seluruh federasi olahraga internasional agar tidak menggelar acara olahraga apapun di Indonesia. Keputusan ini diumumkan pada Rabu 22 Oktober lalu menyusul penolakan visa terhadap pesenam Israel yang seharusnya berpartisipasi dalam kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta bulan ini. Hal ini bukan pertama kalinya Indonesia mendapatkan sanksi dari IOC. Pada tahun 1963, Indonesia juga pernah dikenakan hukuman dari IOC karena alasan yang sama, yaitu menolak kehadiran atlet Israel. Bahkan akibat sanksi tersebut, Presiden pertama RI Soekarno sampai membuat Olimpiade tandingan menyaingi Olimpiade bentukan IOC sebagai bentuk melawan Barat. Sanksi IOC terhadap Indonesia bermula dari Asian Games keempat di Jakarta pada tahun 1962. Saat menjadi tuan rumah, Indonesia menolak memberikan visa kepada atlet Israel dan Taiwan karena alasan politik. Bagi Indonesia, mengundang Israel sama saja mengakui penjajah Palestina. Sementara Taiwan tak diakui sebagai negara karena dianggap bagian dari Republik Rakyat China. Keputusan itu berbuntut panjang. Pada Februari 1963, IOC menilai Indonesia mencampur adukan politik dengan olahraga dan memutuskan mencabut keanggotaan sekaligus menunda partisipasi Indonesia di ajang Olimpiade. IOC lalu menyatakan akan mencabut penangguhan tersebut jika Indonesia berjanji untuk tidak mengulanginya. Alih-alih tunduk keputusan IOC, ramai-ramai ditentang para pejabat terkait. Menurut Harian Merdeka 11 Februari 1963, Menteri Olahraga Maladi mengecam langkah IOC dengan keras dan menyebut organisasi tersebut sombong dan sewenang-wenang. Kita ke informasi selanjutnya. Rencana pembangunan moda transportasi baru kembali menggeliat di kawasan timur Jakarta. Sejumlah investor tengah menjajaki peluang membangun LRT gantung atau Suspended String Light Rail Transport atau SSLRT yang akan menghubungkan kawasan Cibubur hingga Mekarsari Bogor sepanjang 11,5 km. Proyek yang mirip Skytrain menggantung ini disebut-sebut bakal menjadi moda penghubung atau feeder bagi jalur utama transportasi massal di Jabodebek. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan,
Proyek SkyTrain tersebut memiliki panjang sekitar 22 km dan membutuhkan investasi hingga 6,6 triliun rupiah. Estimasi biayanya mencapai 300 hingga 400 miliar rupiah per kilometer. Kementerian Perhubungan menilai konsep LRT gantung menarik karena biaya yang relatif efisien dan dampak lingkungannya yang minim dibandingkan moda konvensional di permukaan atau bawah tanah. Salah satu teknologi yang dikaji untuk proyek ini datang dari unit Sky Nusantara. Perusahaan ini menjelaskan konsep transportasi string atau UST yang diklaim lebih adaptif terhadap kondisi kota modern. Teknologi string transport menawarkan konsep jalur yang melayang di atas permukaan tanpa perlu pembebasan lahan besar. Struktur yang ramping dan ringan memungkinkan pembangunan dilakukan di atas infrastruktur existing, termasuk di sekitar gedung komersial, kawasan perumahan, dan jaringan jalan yang sudah padat. Hal ini membuat proyek bisa dijalankan tanpa harus merombak besar-besaran tata ruang kota. Keunggulan lain terletak pada efisiensi biaya dan nilai tambah bagi kawasan karena tidak memerlukan lahan luas. Investasi relatif lebih hemat dibanding moda LRT konvensional. Selain itu, konsep stasiun yang bisa terintegrasi langsung dengan pusat bisnis atau hunian dipandang dapat meningkatkan nilai properti sekaligus memperindah landscape kota. Kita ke informasi hot news yang terakhir. Rusia menanggapi manuver Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan minyaknya, Rosneft dan juga Lukoil dengan serius. Respons ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia dan mantan Presiden Dmitry Medvedev pada Kamis kemarin. Dalam pengumumannya di Telegram yang dikutip Reuters, Medvedev menuduh Amerika Serikat telah sepenuhnya memilih jalan perang melawan Rusia. Ia juga mengkritik manuver Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang selama ini memposisikan diri sebagai pembawa perdamaian. Sebelumnya dalam sebuah langkah mengejutkan pada Rabu, Gedung Putih mengumumkan sanksi terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia, yaitu Rosneft dan Lukoil sebagai upaya untuk menekan Moskow agar kembali ke meja perundingan. Sanksi ini diumumkan sesaat setelah Trump membatalkan rencana pertemuan tatap muka dengan Putin di Hungaria dengan alasan ia tidak menginginkan pertemuan yang sia-sia. Di sisi lain, Uni Eropa mengumumkan paket sanksi ke-19 terhadap Rusia, menargetkan pendapatan energi Moskow. Lembaga keuangan dan armada bayangan kapal tanker minyak Rusia yang berlayar dan menghindari sanksi di seluruh dunia secara resmi. Respons pemerintah Rusia sejauh ini singkat dengan Kementerian Luar Negeri Moskow menyebut sanksi tersebut kontraproduktif. Dari segi yang berseberangan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik sanksi Amerika Serikat tersebut. Menurutnya hal ini akan terus menjatuhkan tekanan pada Moskow agar berkomitmen dalam pemenuhan perdamaian.